Darling, don't move too much, cause you might break the things that you have touched. Hai, Well, let me jadi tell dulu you, kalau turun dari don't go too far, and just enjoy this artistic jalan ke busnya selama 7 menit. This empty canvas that they misunderstood. Don't wanna paint you in it, but I'm not good, cause I wanna look at you when we are apart. Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared, cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Oke, jadi sekarang kita akan media belajar Stovia. Masuk. Oke, jadi di sini ada ruang belajar Stovia dan mereka itu cenderung lebih praktek daripada teori. Jadi di sini adalah tempat mereka berpraktek. Di sini ada meja bedah. Meja bedah ini digunakan buat pelajar-pelajar pada Stovia pada saat itu nanti bahan prakteknya. Jadi mereka akan membedah di sini. Kayak bisa dilihat juga di sini ada banyak bahan pembelajaran mereka. Ini ada buku kedokteran, kedokteran Stovia sebagai ditulis oleh para pengajar. Nah, kita ke sini. Nah, Stovia itu sebenarnya pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia itu sangat ketat ya teman-teman. Oke, jadi tempat itu jadi perkumpulannya pelajar-pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, namun melainkan mereka juga mempelajari ilmu-ilmu seperti politik, ilmu budaya dan lain-lain. Di sini ada ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia Cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic hymn of ours. This empty canvas that they misunderstood. Wanna paint you in it, but I'm not good, cause I wanna look at you when we are apart. Cause you're not just a human being, you are art. So don't. Sekarang kita berada di ruang pengobatan tradisional di Stovia dulu. Nah, dulu tuh belum ada dokter atau berbagai macam ya kan. Jadi dulu pakainya dukun. Bisa jadi dukun pijat, bisa jadi dukun hitam. Dan mereka ada di suasana desa di Jawa. Jadi dukun dulu pada dulu itu untuk mengobati sehingga dukun menjadi kedudukan terhormat karena sering diminta bantuannya. Jadi pada zaman dulu mereka tuh cenderung lebih percaya mistis atau supernatural seperti itu. Dulu tuh dukun pada pakai alat-alat. Jadi alat-alatnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada peralatan magic. Peralatan ini dipercaya untuk menolak bala. Kalau ini ada keris Nyai Brojol dipercaya untuk mempermudah ibu melahirkan. Ada keris Kiamong. Pada masanya itu dipercaya dapat menghindar dari gangguan roh halus pada saat bayinya mau dilahirkan. Tuh. Nah, di sini ada alat-alat untuk hitan. Jadi dulu alat-alat untuk hitannya masih seperti ini. Jadi lumayan berasa sakitnya ya. Kalau sekarang kan udah ada bahan-bahan canggih. Seperti itu. Dan di sini ada gandik dan pipisan jamu. Pasangan baku untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu sehingga mudah untuk diambil saripatinya. Di sini ada timbangan-timbangan. Di sini timbangan ukuran kilogram untuk mengukur bahan-bahan masakan dapur. Dan di sini ada timbangan analitis. Timbangan analitis itu kalau nggak salah buat mengukur massa biar akurat ukurannya. Nah, di sini ada timbangan ukuran gram. Biasa digunakan untuk menimbang obat dalam bentuk tablet ataupun kapsul. Dan terakhir ada timbangan miligram.
Timbangan miligram biasanya dipakai untuk menimbang ramuan obatan-obatan dalam bentuk bubuk. Dan di sini ada jawaban dari Cina. Nah, ini tuh seorang botanikus yang mendiscover kalau penyakit malaria itu bisa sembuh dengan obat dia. Jadi dia termasuk terkenal pada zamannya. Juga ada fasilitas Sofia. Jadi mereka pada zaman dulu juga masih ada gimnastik ya, ada asramanya, ada gedung sekolah, dan ruang rekreasi. Kalau kita kesini kita bisa lihat alat bantu pernafasan pada zaman Sofia. Salah satu alat yang digunakan dokter untuk membantu pernafasan. Sekarang kan ada mesin uap, kalau dulu pakainya ini guys. Nah, di sini ada Lister, digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Ini hasil-hasil karya pelajar Sofia. Nah, di sini ada usul dokter Wilhelm Bosch. Jadi pada saat itu ada penyakit yaitu penyakit cacar lagi sangat booming pada masa itu. Jadi Wilhelm Bosch ini berusaha untuk mengatasi penyakitnya. Nah, ini contoh dokumentasi penyakit cacar pada zaman dahulu. Agak mengerikan ya teman-teman. Dan di sini ada bahan medis lainnya seperti tempat penyimpan peralatan pembungkus untuk operasi seperti perban dan lain-lain. Sekolah dokter Jawa. Nah, pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah ini. Dia mendirikan sekolah ini tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra untuk mengatasi wabah yang telah tersebar di Pulau Jawa. Jadi kita ke sini. Di sini ada dokumentasi sekolah dokter Jawa. Di situ ada sekolah dokter Jawa pada tahun 1859. 1851 dan lain-lain. Di sini ada juga replika surat kekhususan Raja Wilhelm II. Usulan Wilhelm Bosch untuk mendidik Bumi Putra dalam bidang kesehatan didukung oleh Raja Wilhelm II yang bersedia membantu pendanaan untuk sekolah tersebut. Di sini ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk pengajaran mereka di sekolah tersebut. Nah, di sini ada juga dandang pen steril. Jadi ini digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan praktek yang digunakan di sekolah ini. Di sini ada tertulis Direktur Sekolah Dokter Jawa dari tahun 1851 Dr. Blicker sampai 1901 Dr. Kili de Jong. Dan di sini ada juga alat pemecah kepala. Jadi alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Sofia. Dengan alat ini mahasiswa Sofia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala otak manusia. Next, kita ada di ruang lulusan Sofia. Ini ada berbagai macam muridnya, terus ada kepala sekolahnya kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita akan review. Jadi pada zaman ini Marie Thomas adalah satu-satunya siswa yang ada di sekolah kedokteran tersebut. Dan di sini ada Profesor Dr. Jonas Andreas Latournette. Oh, ini meja dan kursi buat Dr. Latournette ya teman-teman. Jadi ini merupakan saksi dari kesabaran dan ketekunan Dr. Latournette dalam mengobati penderita sakit jiwa. Ini adalah tertulis di sini bahwa ini adalah siswa-siswi yang lulus di Sofia dari tahun 1902 sampai 1926.
ada ruang asrama Stovia. Di sini ada banyak tempat tidur di asramanya. Ada juga lemari-lemarinya. Ini ada ruang memorial Bung Tomo.